Aku menatap lekat-lekat wajah kecil Rafa yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Pipinya pucat, bibirnya kering, napasnya tersengal seolah sedang berjuang keras melawan rasa sakit yang menggempur tubuh kecilnya. Setiap kali melihat jarum infus yang menancap di tangan mungilnya, hatiku terasa diremas. Aku ingin mengambil semua sakitnya, memindahkan ke tubuhku saja, asal Rafa bisa kembali berlari-lari di halaman rumah sambil tertawa seperti dulu. Sudah 4 hari kami mondok di rumah sakit ini. Dokter bilang Rafa terkena demam berdarah. Jumlah trombositnya sempat anjlok drastis, membuatku nyaris pingsan saat pertama kali mendengar penjelasan dokter. Sejak itu, aku tidak mau beranjak dari sisinya. Bahkan untuk mandi pun rasanya enggan, takut ada apa-apa saat aku tinggalkan. Aku, Nadia, mungkin hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Setiap hari hidupku diisi dengan mengurus rumah, menyiapkan kebutuhan suami dan anak, membersihkan, memasak, lalu mengulanginya lagi keesokan harinya. Kadang aku rindu punya waktu untuk diriku sendiri. Tapi sejak Rafa lahir 5 tahun lalu, dia adalah pusat semestaku. Segala lelah seakan lunas hanya dengan satu pelukan hangat darinya. Sementara itu Reza, suamiku, dulu adalah pria paling pengertian. Kami bertemu saat kuliah. Dia jatuh cinta padaku karena katanya aku sederhana, tidak neko-neko, dan membuatnya nyaman. Setelah menikah, Reza mulai sibuk bekerja. Tapi awal-awal dia selalu pulang cepat, membawa bunga atau makanan kesukaanku. Bahkan saat aku hamil, dia yang paling cerewet mengingatkan makanku harus teratur. Namun 2 tahun belakangan ini, Reza berubah. Awalnya aku tidak terlalu ambil pusing. Kupikir itu karena tuntutan pekerjaan. Perusahaannya memang sedang berkembang pesat, dia sering pulang malam. Tapi lama-kelamaan, Reza makin sulit diajak bicara. Seringkali dia hanya menatap layar ponsel dengan senyum kecil, seolah dunia di dalam gawainya lebih menarik daripada keluarganya sendiri. Aku sempat curhat pada sahabatku, Sari. Dia menasihati agar aku jangan langsung berpikiran buruk. Katanya, laki-laki kalau sedang stres kerja memang begitu. Aku mencoba menanamkan itu dalam benakku. Aku percaya Reza. Lagi pula, tidak ada tanda-tanda mencurigakan selain sikapnya yang lebih sering sibuk sendiri. Tapi akhir-akhir ini, sejak ada tetangga baru kami, Maya, seorang janda muda yang tinggal tepat di sebelah rumah, entah kenapa perasaan gelisahku makin menjadi. Maya baru saja pindah ke komplek kami sekitar 3 bulan lalu. Perempuan itu memang cantik, kulitnya putih mulus, bibirnya selalu merah, dan penampilannya selalu wangi. Tak jarang para lelaki kompleks kami mencuri pandang saat Maya lewat. Aku sendiri berusaha biasa saja. Pernah sekali Maya datang ke rumah, meminjam gunting pagar. Dia ramah, murah senyum, suaranya lembut sekali. Saat itu, tidak terlintas sedikit pun kecurigaan apa-apa. Bahkan aku merasa kasihan padanya. Sendiri, tidak punya anak, dan baru ditinggal mati suaminya akibat kecelakaan. Hari ini, saat duduk di bangku pendamping pasien sambil mengusap tangan Rafa, aku melirik jam di dinding. Sudah pukul 7 malam. Sejak pagi tadi Reza belum menampakkan batang hidungnya. Aku coba menelpon, tapi tidak diangkat. Ku coba kirim pesan, hanya dibalas, nanti aku nyusul, Nat. Lagi ada kerjaan urgent. Padahal sejak kemarin aku sudah bilang Rafa butuh ditemani ayahnya. Anak itu terus menanyakan kapan ayahnya datang. Bunda, nanti ayah datang kan? Rafa kangen ayah, katanya dengan suara lirih. Mendengar itu, air mataku hampir jatuh lagi. Aku hanya mengusap rambutnya lembut, menahan tangis agar Rafa tak semakin sedih. Kupandangi tas plastik berisi beberapa setel baju bersih yang tadi pagi sengaja kubawa. Seharusnya hari ini Reza gantian menunggu Rafa supaya aku bisa pulang mandi dan istirahat bareng sebentar. Badanku sudah pegal semua karena tidur setengah duduk di kursi sempit ini. Aku akhirnya memutuskan menelepon Sari. Suaranya langsung terdengar cemas begitu aku menceritakan kondisi Rafa yang masih lemah. Nat, kamu kuat banget ya? Kalau aku mungkin udah nangis meraung-raung. Nanti malam kamu mau pulang dulu nggak? Biar Reza jagain Rafa. Itu dia, Sar. Reza belum datang. Dari tadi dia cuma bilang lagi banyak kerjaan. Sari terdengar diam sejenak. Lalu dia menimpali hati-hati, kerjaan lembur atau apa ya?
Kamu yakin dia lembur terus? Soalnya aku tuh, tadi sore sempet lihat mobil Reza parkir di depan rumahmu pas aku lewat. Jantungku berdegup tak karuan. Maksudnya, Reza di rumah? Sendiri? Entahlah, Nat. Aku nggak berani nebat. Tapi mobilnya kelihatan jelas banget. Ya semoga aja dia cuma pulang ambil sesuatu terus balik kerja lagi. Aku hanya terdiam. Hati ini rasanya mencelos. Kenapa Reza tidak bilang kalau dia sempat pulang? Apa begitu sulitnya memberitahuku padahal dia tahu aku menunggu kabarnya setiap detik? Malam makin larut. Rafa sudah tidur, napasnya masih berat tapi setidaknya tak lagi terlalu panas. Aku duduk memeluk lutut di kursi, memandangi anakku dengan rasa sayang sekaligus sedih yang luar biasa. Dalam hati aku berdoa, "Ya Allah, tolong sembuhkan Rafa. Aku rela apa saja asal anakku sehat. Aku bisa bertahan tanpa apapun, asalkan Rafa tetap di sisiku." Tiba-tiba ponselku bergetar. Kumasukkan tangan ke tas dengan cepat, berharap itu Reza memberitahukan dia sedang dalam perjalanan ke sini. Tapi ternyata hanya notifikasi pesan WhatsApp dari grup RT. Kuhela napas panjang. Begitu kubuka, ada satu pesan pribadi masuk. Dari nomor yang tidak kusimpan. Mbak Nadia? Ini Bu Rini, tetangga depan rumah. Maaf kalau lancang, tapi saya mau tanya, suami Mbak kok sering sekali kelihatan ngobrol sama Bu Maya ya malam-malam di teras? Barusan saya lihat mereka duduk berduaan. Takutnya saya salah lihat, makanya saya tanya baik-baik dulu. Dunia rasanya runtuh menimpaku. Jantungku serasa diremas begitu keras hingga sakit sekali. Sekujur tubuhku langsung dingin, keringat dingin membasahi tengkuk. Aku menatap layar ponsel itu lama sekali, mencoba meyakinkan diriku sendiri kalau semua ini hanya salah paham. Perlahan kutik balasan, "Terima kasih banyak ya Bu sudah mengabari. Saya akan cek nanti." Kutegakkan punggung dan mencoba bernapas teratur. Aku tidak boleh jatuh sekarang. Rafa masih butuh aku. Tapi aku tahu, mulai malam ini, hidupku mungkin tidak akan pernah sama lagi. Beberapa menit kemudian perawat datang mengecek kondisi Rafa. Aku menanyakan trombositnya, apakah sudah naik? Kata perawat, hari ini sudah lebih baik, tapi masih harus diinfus. Aku mengangguk patuh. Setelah perawat pergi, aku menatap wajah Rafa lagi. Dalam hati aku berjanji, "Nak, apapun yang terjadi nanti sama ayahmu, Bunda akan selalu ada untuk kamu." Kubiarkan air mata menetes satu-satu. Dalam diam, aku mulai menyadari, mungkin rumah tanggaku tidak sebaik yang selama ini kubanggakan pada orang-orang. Tapi untuk sekarang, aku harus tetap di sini, di sisi Rafa. Menjadi tamengnya dari rasa sakit, dari ketakutan, dari dunia yang terkadang terlalu kejam bagi anak sekecil dia. Sementara untuk Reza, entahlah. Besok aku akan mencari tahu sendiri. Kalau benar dia telah mengkhianatiku dengan Maya, maka Tuhan, beri aku kekuatan untuk melalui semuanya. Malam itu kulalui dengan gelisah. Setiap beberapa menit sekali, aku membuka layar ponsel, berharap ada pesan atau panggilan dari Reza. Tapi nihil. Hanya sunyi, seolah dia menghilang entah kemana. Sedangkan aku, terkurung di bangsal rumah sakit ini bersama Rafa yang terlelap setelah semalaman kelelahan. Keesokan harinya, begitu Rafa terlihat agak lebih baik, aku meminta izin pada perawat untuk pulang sebentar. Aku katakan hanya akan sebentar saja, sekadar mengambil beberapa pakaian tambahan dan membersihkan diri. Perawat mengangguk, memastikan bahwa mereka akan memantau Rafa dengan baik. Aku pulang dengan hati penuh was-was. Entah kenapa langkah kakiku terasa berat sekali saat menaiki anak tangga rumah kami. Begitu memasuki ruang tamu, sunyi menyambutku. Sepi, seperti tak ada kehidupan. Padahal biasanya jam segini Reza masih di rumah sebelum berangkat kerja. Aku memeriksa kamar tidur, kosong. Meja kerja Reza pun bersih, hanya tersisa beberapa berkas. Namun pandanganku kemudian tertumbuk pada sebuah benda kecil di sudut meja, sebotol parfum wanita, dengan tutup kristal bening dan cairan merah muda yang cantik. Bukan milikku. Parfum itu jelas bukan milikku. Aku bahkan tak pernah membeli parfum semewah itu. Tanganku bergetar saat mengambil botol mungil itu. Aku membukanya, mencium aromanya yang lembut, wangi bunga mawar yang bercampur sedikit aroma vanila. Aneh. Bau ini terasa familiar,
seperti aroma samar yang pernah tercium di baju Reza beberapa minggu lalu. Saat itu kupikir hanya perasaanku saja. Mungkin dia berpapasan dengan seseorang di kantor. Kutelusuri rumah lebih lanjut. Di keranjang cucian, aku menemukan sapu tangan kecil Brenda dengan inisial M. Hatiku makin tenggelam dalam curiga. Maya? Siapa lagi kalau bukan Maya? Ponselku kembali bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bu Rini. Mbak Nadia, maaf banget saya jadi merasa nggak enak sendiri. Barusan saya lihat Pak Reza keluar rumah Bu Maya. Sendirian. Nggak bawa apa-apa. Terus buru-buru pergi pakai mobil. Dadaku langsung terasa sesat. Sekuat tenaga aku mengatur napas. Aku tidak boleh panik sekarang. Tapi air mata ini sudah lebih dulu menetes, membasahi pipi tanpa bisa kutahan. Segera kutelpon Reza. Lama sekali berdering. Hampir kututup sebelum akhirnya terdengar suara khasnya. Namun bukan nada hangat yang biasanya memanggil, sayang, melainkan suara datar. Halo, Nat? Kenapa? Mas, kamu dari mana? Tanyaku pelan, berusaha menahan getar suaraku. Dari kantor lah. Emangnya dari mana lagi? Jawabnya cepat. Aku diam. Ingin rasanya langsung berteriak menuduhnya bohong. Tapi aku masih mencoba memberi ruang pada hatiku sendiri agar tidak terburu-buru. Mungkin saja memang hanya kebetulan. Aku tadi pulang sebentar ke rumah, kataku akhirnya. Kenapa ada parfum wanita di meja kerja kamu? Sama sapu tangan ini, inisialnya M. Di ujung sana terdengar hembusan napas panjang Reza. Ya ampun Nat, kamu tuh mulai lagi. Itu mungkin punya tamu kantor yang kemarin mampir, aku lupa balikin. Nggak usah lebay deh. Hatiku semakin remuk. Bagaimana mungkin dia mengarang alasan segampang itu? Tamu kantor? Di rumah? Dan sapu tangan Brenda seperti itu? Aku menutup telepon dengan alasan Rafa sudah bangun. Padahal sebenarnya aku takut jika percakapan ini berlanjut, aku akan meledak dalam isak tangis dan memohon-mohon dia jujur padaku. Harga diriku terlalu runtuh jika harus sampai memohon pada seorang suami untuk setia. Sore itu aku kembali ke rumah sakit. Rafa sudah bangun dan tampak lebih segar. Senyum kecilnya saat melihatku membuat beban di hatiku sedikit terangkat. Bunda dari mana? Lama banget, tanya Rafa dengan suara manja. Bunda ambil baju sama makanan buat kamu. Nah, Rafa mau makan apa nanti? Ayam goreng, katanya dengan mata berbinar. Aku mengusap kepalanya lembut. Baiklah, nanti Bunda pesankan. Di dalam dadaku, bergejolak ribuan tanya. Jika benar Reza ada hubungan dengan Maya, apa yang harus kulakukan? Haruskah aku menutup mata demi Rafa? Tapi kalau bertahan dalam kepalsuan, bisakah aku tetap mendidik Rafa dengan hati utuh? Aku hanya bisa memeluk Rafa lebih erat, seolah ingin melindunginya dari luka dunia yang mungkin suatu hari akan dia rasakan juga. Malamnya, aku menerima telepon dari Sari. Suaranya terdengar hati-hati. Nat, kamu lagi kuatkan denger ini. Apa, Sar? Tanyaku was-was. Aku nggak mau kamu marah atau salah sangka. Tapi tadi sore waktu aku pulang kerja, aku lihat Reza sama Maya di parkiran minimarket dekat perumahan. Mereka lagi beli sesuatu. Berdua aja. Maya pegang lengan Reza. Terus, mereka kayaknya mesra banget. Aku menutup mulut dengan tangan agar isakanku tak terdengar terlalu keras. Sari langsung menenangkan. Maaf ya Nat, aku cuma gak mau kamu dibohongin terus. Kamu harus tahu. Nanti kalau kamu perlu aku temenin, bilang aja. Kuhabiskan beberapa detik mencoba menenangkan diriku. Makasih Sar, nanti aku kabarin. Setelah telepon kututup, aku menangis sejadi-jadinya di sudut kamar rumah sakit. Kupeluk erat bahu sendiri, mencoba menahan gemetar. Rasanya semua dinding dunia runtuh menimpa kepalaku. Kenapa, Tuhan? Kenapa di saat anakku sakit begini, aku juga harus menghadapi ini semua? Apakah aku terlalu jahat di masa lalu hingga kau beri ujian bertubi-tubi? Esok harinya, saat Rafa tertidur, aku memberanikan diri mengirim pesan pada Maya. Nomornya kutemukan di grup WhatsApp kompleks. Mbak Maya, maaf sebelumnya kalau saya lancang. Saya cuma mau nanya, apakah suami saya sering main ke rumah Mbak? Saya cuma butuh kejujuran. Demi anak saya yang sekarang lagi sakit.
Butuh waktu beberapa menit sebelum akhirnya muncul centang biru. Namun tak ada balasan. Lama sekali. Hingga 1 jam lebih aku menunggu dalam kecemasan, barulah Maya membalas. Maaf Mbak Nadia, saya rasa ini kurang etis dibahas lewat chat. Kalau mau kita bisa bicara langsung baik-baik. Saya nggak mau ada salah paham. Bicaralah langsung. Dengan wanita yang mungkin merebut suamiku? Aku hanya bisa menatap layar ponsel dengan nanar. Tak sanggup membayangkan pertemuan seperti apa yang harus kujalani. Apakah aku akan menamparnya? Atau malah jatuh menangis di kakinya, memohon agar dia menjauh dari Reza? Tidak, aku tidak mau mengemis. Kalaupun benar Reza lebih memilih dia, maka biarlah itu jadi pilihannya sendiri. Aku hanya akan memperjuangkan Rafa. Malamnya Reza akhirnya datang ke rumah sakit. Wajahnya tampak lelah, tapi entah kenapa aku merasa itu hanya topeng. Aku bisa melihat ada cahaya asing dalam matanya, bukan cinta, bukan rindu, tapi entah apa. Ayah datang, seru Rafa senang, langsung membuka tangannya minta digendong. Reza mengangkatnya pelan, memeluk Rafa dengan satu tangan. Gimana perasaan kamu, Nak? Udah mendingan. Nanti pulangkan kita makan es krim lagi ya? Iya dong. Asal Rafa cepat sembuh. Aku hanya memperhatikan mereka, dan hatiku kembali dilanda getir. Betapa sulitnya membenci Reza ketika melihat betapa Rafa menyayanginya. Andai semua ini tidak terjadi. Andai Reza tetap pria setia yang dulu hanya menatapku seorang. Ketika Rafa tertidur lagi, aku mengajak Reza bicara di lorong. Mas, aku mau tanya. Jawab jujur ya, kataku, menatap matanya dalam-dalam. Kamu ada hubungan apa sama Maya? Reza menatapku balik, kemudian menoleh ke samping. Rahangnya mengeras. Nat, please, kamu lagi-lagi bawa-bawa Maya. Nggak ada apa-apa. Kamu tuh terlalu banyak dengar omongan orang. Aku menahan air mata yang hendak jatuh. Mas, Bu Rini lihat kamu sering datang ke rumah Maya. Sari juga lihat kamu gandengan sama dia di minimarket. Aku nemu sapu tangan sama parfumnya di rumah. Aku ini istrimu, Mas. Kenapa kamu terus bohongin aku? Reza menghela napas panjang, menekankan jari-jarinya ke pelipis seolah kesal. Kamu ini ya, udahlah. Aku capek. Kalau mau nanyain hal nggak penting terus, aku pulang aja. Dia berbalik hendak pergi. Aku hanya bisa berdiri terpaku, dada sesak luar biasa. Ingin rasanya berteriak agar dia berhenti dan memelukku seperti dulu. Tapi langkahnya terus menjauh, meninggalkan aku yang hancur perlahan. Kembali ke bangsal Rafa, kulihat anakku masih tertidur pulas. Aku duduk di kursi, menggenggam tangan Rafa yang hangat. Air mataku menetes lagi. Dalam hati aku berbisik, Nak, maaf ya mungkin nanti kamu harus melihat Bunda menangis lebih sering. Tapi Bunda janji, Bunda akan tetap kuat. Demi kamu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu yang pasti, malam itu untuk pertama kalinya aku merasakan benar-benar sendirian di dunia ini. Sejak perdebatan semalam di lorong rumah sakit itu, Reza tak kembali lagi. Tak ada kabar, tak ada pesan. Hening. Seolah pernikahan ini memang hanya satu arah, aku yang berjuang, aku yang bertahan, aku yang menangis dalam diam, sementara dia bebas pergi sesukanya. Aku tak tahu apa yang lebih menyakitkan. Melihat suamiku berselingkuh, atau menyadari bahwa dia bahkan tidak merasa perlu menjelaskan. Aku bisa menerima kenyataan pahit jika disampaikan dengan jujur, tapi Reza memilih diam dan pergi. Diam yang menusuk lebih dalam daripada ribuan kata makian. Hari ini Rafa sudah mulai duduk di ranjang, meskipun tubuhnya masih lemah. Trombositnya perlahan naik dan demamnya menurun. Senyum kecilnya mulai muncul lagi. Tapi luka dalam hatiku tetap terbuka, berdarah tanpa henti. Setiap kali Rafa memanggil, Bunda, dengan suara lembut, aku merasa seluruh dunia menggantung di pundakku. Aku harus kuat, setidaknya di depan Rafa. Aku tidak boleh terlihat hancur, meskipun jiwaku sedang runtuh. Pagi itu, saat Rafa tidur siang, aku memutuskan kembali ke rumah. Kali ini, bukan untuk mengambil baju atau perlengkapan, tapi untuk mencari jawaban. Aku ingin tahu, seberapa dalam pengkhianatan ini terjadi. Aku ingin tahu, apakah aku hanya sekadar istri di atas kertas,
Atau benar-benar sudah digantikan posisiku oleh perempuan lain? Setibanya di rumah, aku langsung menuju kamar tidur. Semuanya terlihat seperti biasa. Rapi, bersih. Tapi aku tahu, ketertiban ini menyimpan rahasia. Dengan perlahan, aku membuka laci meja kerja Reza. Ada dokumen-dokumen biasa, dan sebuah amplop putih. Kupikir hanya tagihan atau nota kantor, tapi saat kubuka, jantungku nyaris berhenti berdetak. Foto. Ada foto Maya dan Reza sedang duduk di sebuah restoran. Tangannya menggenggam tangan Reza di atas meja. Mereka tertawa, mata saling menatap penuh kemesraan. Foto itu tidak mungkin diambil sembunyi-sembunyi. Ini jelas dicetak dari ponsel atau kamera sendiri. Mungkin sebagai kenangan? Tanganku gemetar saat menarik satu foto lain. Maya bersandar di bahu Reza, di depan villa. Villa yang aku tahu pernah Reza kunjungi 2 bulan lalu saat katanya ada rapat luar kota. Jadi itu bohong? Aku menutup mulut dengan tangan, mencoba menahan jeritan yang hampir keluar. Dunia seketika berputar. Nafasku sesak, kakiku lemas. Tak kusangka, pengkhianatan itu sedalam ini. Air mataku mengalir tanpa bisa dibendung. Tubuhku jatuh terduduk di lantai, menggenggam foto-foto itu erat-erat, seolah dengan menggenggamnya aku bisa menumpahkan seluruh rasa sakitku ke atas kertas itu. Setelah sekian menit, aku berusaha berdiri. Aku menyeka air mata, menarik napas panjang. Aku tak boleh berhenti di sini. Aku perlu bukti lain. Sesuatu yang lebih kuat dari sekadar foto. Mungkin isi ponsel Reza? Aku tahu dia memakai cadangan cloud yang terhubung ke laptop. Laptop itu biasanya dia taruh di laci bawah lemari. Aku menemukannya. Saat kubuka, layar meminta kata sandi. Untungnya Reza tak pernah menggantinya. Tanggal ulang tahun Rafa. Setelah masuk, aku membuka galeri online yang otomatis tersimpan. Dan di sanalah semuanya terbuka. Video. Ada video berdurasi 1 menit 45 detik. Saat kubuka, aku nyaris muntah. Reza dan Maya, di ruang tamu rumah ini. Rumah yang kubersihkan tiap hari. Rumah yang jadi saksi tumbuh kembang anak kami. Mereka duduk berdempetan di sofa, lalu mulai berciuman. Aku tak sanggup melihat lebih jauh. Kututup laptop itu, kutekan tombol power sekuat tenaga, seolah bisa menonaktifkan rasa sakit yang kini menguasai seluruh tubuhku. Setelah mengumpulkan keberanian, aku memotret semua bukti itu dengan ponselku. Foto-foto, screenshot video, bahkan rekaman percakapan mereka yang kudapat dari email Reza yang tak sengaja tersambung. Salah satu isi pesannya menghancurkan hatiku lebih dalam lagi. Mas, kamu jangan terus-terusan pulang ke rumah istrimu. Aku capek nungguin kamu terus. Aku butuh kepastian. Kamu bilang kamu udah nggak cinta sama dia, tapi kenapa kamu masih peduli sama anak kalian? Balasan Reza, aku memang udah nggak cinta. Tapi kalau aku ceraikan dia sekarang, aku takut anakku terguncang. Aku lagi cari waktu yang tepat. Mataku membelalak membaca kalimat itu. Jadi Reza memang sudah merencanakan menceraikanku? Sementara aku masih memohon-mohon dia datang ke rumah sakit demi menemani Rafa? Apa aku sebodoh itu selama ini? Aku meremas ponselku dengan tangan bergetar. Lalu kukirim semua bukti itu ke email pribadi, jika suatu hari aku butuh untuk pengadilan. Mungkin aku belum siap bercerai sekarang, tapi aku tak mau lagi hidup dalam kebohongan. Saat kembali ke rumah sakit, aku mencoba menyembunyikan wajahku yang sembab. Tapi perawat sempat memandangiku dengan raut prihatin. Aku hanya tersenyum seadanya. Aku tidak ingin menjadi tontonan kasihan. Rafa tampak senang melihatku kembali. Bunda, aku tadi mimpi Bunda pergi lama banget. Rafa takut, katanya sambil memeluk erat leherku. Bunda cuma sebentar, Nak. Maaf ya. Tapi sekarang Bunda udah di sini, dan nggak akan kemana-mana. Aku mengusap kepalanya, menanamkan rasa tenang di hatinya, meskipun hatiku sendiri sedang bergemuruh hebat. Aku menatap anakku, lalu berbisik dalam hati, Rafa, kamu satu-satunya alasan kenapa Bunda masih berdiri sampai hari ini. Malam itu, aku duduk di bangku rumah sakit, menggenggam ponsel dan menatap layar kosong. Ingin rasanya mengirimkan semua bukti itu ke Reza dan menantangnya. Tapi aku tahu, dia hanya akan membalas dengan amarah dan penyangkalan. Lalu aku berpikir,
Aku tidak perlu konfrontasi. Aku hanya perlu menyiapkan jalan keluar. Biar dia hidup dengan pilihannya, dan aku pun akan menjalani hidupku tanpa harus terus dihancurkan. Sari menelepon malam itu. Aku menceritakan semuanya. Foto-foto, video, bahkan isi email. Dia terdengar geram. Ya Allah, Nat, aku nggak nyangka Reza separah itu. Kamu nggak sendiri, ya. Kalau kamu mau gugat cerai, aku temenin. Aku punya kenalan pengacara juga. Aku mengangguk, walau Sari tak bisa melihatnya. Aku belum tahu, Sar. Tapi aku nggak mau lagi pura-pura bahagia. Aku cuma ingin hidup tenang sama Rafa. Dan kamu pantas mendapatkannya, Nat. Jawabnya mantap. Beberapa hari kemudian, Rafa dinyatakan boleh pulang. Dokter bilang kondisinya membaik, walau masih harus kontrol berkala. Aku menggendong Rafa dengan hati campur aduk, lega karena dia sembuh, namun getir karena harus kembali ke rumah yang penuh luka. Reza tak pernah datang lagi sejak malam itu. Bahkan untuk menjemput anaknya pun tidak. Dia hanya mengirim pesan, "Gimana Rafa? Udah boleh pulang? Nanti aku transfer buat biaya rumah sakit." Aku tidak membalas. Uang tak bisa menggantikan luka hati anak yang menanti pelukan ayahnya. Tapi mungkin, memang seperti itulah Reza sekarang, lelaki yang lebih memilih kenyamanan semu dengan wanita lain dan melupakan tanggung jawab yang sesungguhnya. Aku berdiri di depan rumah dengan Rafa di pelukan. Di rumah sebelah, kulihat tirai jendela Maya bergerak. Entah karena angin, atau karena dia sedang mengintip kami. Aku hanya tersenyum tipis. Dalam hati aku berkata, selamat menikmati hidup dengan lelaki yang bahkan bisa meninggalkan anaknya yang sedang sakit. Di dalam rumah, aku membaringkan Rafa dan menyelimutinya. Malam itu aku tidur di sampingnya. Menatap wajah polosnya membuat hatiku sedikit damai. Aku tahu, badai belum usai. Tapi aku sedang belajar menyiapkan pelindung. Aku tidak akan lagi jadi perempuan lemah yang terus bertahan dalam pengkhianatan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak menangis. Aku hanya diam, dan dalam diam itu, aku mulai menemukan kekuatan kecil di dalam diriku. Sudah beberapa hari sejak Rafa diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Tubuh kecilnya mulai segar, pipinya memerah lagi. Tapi hatiku tak sepenuhnya lega. Ada beban berat yang menggantung, seperti batu raksasa yang menindih dadaku. Aku menjalani hari-hari di rumah dengan senyum palsu. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuk Rafa, menemaninya bermain Lego, membaca buku cerita sebelum tidur siang. Dari luar, mungkin aku terlihat seperti ibu yang bahagia. Padahal setiap malam, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Reza belum sekalipun menampakkan diri. Pesan darinya pun hanya soal formalitas, menanyakan Rafa sudah makan atau belum, atau memberitahuku dia sibuk kerja. Tak ada permintaan maaf, tak ada penjelasan tentang Maya. Aku mulai terbiasa hidup hanya berdua dengan Rafa. Dan entah kenapa, ada rasa lega meski juga sedih. Setidaknya rumah ini tak lagi penuh aroma parfum asing. Tak lagi ada Reza yang pulang larut malam dengan baju berantakan dan senyum penuh rahasia. Siang itu, saat Rafa tidur, Sari datang membawakanku makanan. Dia memelukku erat, lalu duduk di sampingku di ruang tamu. "Gimana, Nat? Kamu kelihatan sedikit lebih baik dari kemarin-kemarin." Aku tersenyum kecil. Aku lagi belajar nerima. Kalau terlalu mikirin Reza terus, aku takut stres. Kasihan Rafa. Sari mengusap tanganku. "Kamu kuat banget, Nat. Lebih kuat dari yang kamu kira." Aku menunduk. Aku kuat karena Rafa. Kalau nggak ada dia, mungkin aku udah gila. Kami terdiam lama, saling menggenggam tangan. Lalu Sari membuka suara, pelan. "Nat, kamu udah mikir serius soal cerai belum? Bukan maksudku maksa ya. Cuma, kamu berhak bahagia. Kamu nggak salah apa-apa." Aku menarik napas panjang. Aku mikir, Sar. Tapi masih belum berani. Rafa sayang banget sama Reza. Aku takut dia terluka. Sari menatapku penuh empati. "Tapi kalau terus kayak gini, kamu yang terluka tiap hari. Dan Rafa juga pasti nanti ngerti. Dia bakal lihat ibunya nggak bahagia." Aku menahan air mata. Aku tahu Sari benar.
Tapi hati seorang ibu seringkali lebih takut anaknya terluka daripada dirinya sendiri. Malamnya, Reza akhirnya pulang. Aku sedang melipat baju Rafa di ruang tengah ketika pintu terbuka dan sosoknya muncul. Jantungku berdegup tak karuan, campur aduk antara rindu, marah, kecewa, dan getir. "Assalamualaikum," katanya datar. Aku menjawab pelan, "Waalaikumsalam." Reza menaruh tas kerja, lalu berjalan ke kamar Rafa. Kudengar dia memanggil pelan, "Nak, ayah pulang." Rafa yang masih mewarnai di lantai langsung berdiri girang. Ayah pulang." Dia memeluk Reza erat. Aku menatap adegan itu dengan hati yang robek. Seandainya semua bisa seperti dulu, tanpa maya, tanpa pengkhianatan. Reza menggendong Rafa, mengajaknya bercanda sebentar. Setelah itu dia keluar ke ruang tamu, duduk di sofa dengan wajah letih. Aku menatapnya lama, lalu memberanikan diri bicara. "Mas, kita perlu ngomong." Reza menatapku sekilas, lalu menghela napas. "Ngomong apa lagi sih, Nat? Aku capek banget." "Aku juga capek, Mas. Tapi kita harus selesaikan ini. Aku nggak mau terus-terusan pura-pura nggak tahu." Reza memijat pelipisnya, lalu meneguk air putih yang kusodorkan. Setelah beberapa detik, dia menatapku. "Kamu mau bahas apa? Maya lagi?" Aku mengangguk, mataku menatapnya tajam. "Iya, aku mau bahas Maya. Dan hubungan kalian." Reza tampak gelisah. Dia menggoyang-goyangkan kaki, kemudian berdiri, berjalan mondar-mandir. "Nat, nggak bisakah kamu berhenti bahas itu? Kita kan lagi fokus nyembuhin Rafa." "Rafa sudah jauh lebih baik. Sekarang giliran kita selesaikan masalah kita, Mas." Suaraku tegas, meski di dalam hatiku aku gemetar. Dia menatapku lama. Mungkin menimbang apakah akan terus berbohong atau tidak. Akhirnya dia duduk kembali, bersandar, menatap langit-langit. "Oke, kalau kamu mau tahu, iya, aku sama Maya. Aku udah lama jalan sama dia." Aku tertegun. Meski sudah punya bukti, mendengar langsung pengakuannya tetap terasa seperti tertimpa batu besar. Hatiku seperti diremas paksa, sulit bernapas. "Sejak kapan?" tanyaku dengan suara serak. Reza menghela napas panjang. "Setahun lebih dikit." Mataku berkaca-kaca. Berarti selama ini semua alasan lembur, dinas luar kota, semuanya cuma bohong. Dia tidak menjawab. Hanya menunduk. Dan dari diamnya, aku tahu jawabannya. Air mata menetes tanpa kusadari. "Kenapa, Mas? Apa aku kurang? Aku udah coba jadi istri baik, ibu yang baik. Aku urus rumah, aku rawat Rafa, aku selalu berusaha bikin kamu nyaman." Reza menatapku, tampak menyesal tapi juga keras kepala. "Nat, kamu nggak salah. Ini aku. Aku yang salah. Aku capek. Rumah ini terlalu sepi buatku. Kamu terlalu sibuk sama Rafa, sama urusan rumah. Kita jarang ngobrol kayak dulu. Maya bikin aku ngerasa diperhatiin." Aku menutup mulutku dengan telapak tangan, menahan isak. Jadi selama ini aku disalahin karena terlalu sayang sama anak kita. Aku nggak bilang gitu. Tapi hubungan kita ya, udah nggak kayak dulu lagi. Aku berdiri. "Mas, aku lebih memilih disalahkan karena terlalu cinta sama anak kita, daripada sibuk selingkuh sama orang lain." Reza menatapku, tampak ingin mendekat. Tapi aku mundur. "Aku capek, Mas. Malam ini kamu bisa tidur di kamar tamu." Setelah Reza masuk kamar tamu, aku menangis sejadi-jadinya di dapur. Kupeluk wastafel erat-erat, menahan agar kakiku tak roboh. Semua pengakuan tadi terngiang-ngiang di telinga. Ternyata selama ini, aku benar-benar hidup dalam kebohongan. Paginya, Reza sudah berangkat kerja sebelum Rafa bangun. Seolah tak terjadi apa-apa semalam. Aku hanya menatap kosong meja makan yang kini terasa asing. Saat Rafa keluar dari kamar sambil mengucek mata, dia bertanya, "Bunda, ayah mana?" Aku menelan ludah. "Ayah udah berangkat kerja, Nak." Rafa menunduk, kecewa, padahal Rafa mau main Lego bareng. Aku mengusap kepalanya. "Nanti kalau ayah pulang kita coba ajak lagi ya." Dalam hati aku tak yakin,
tapi aku tak mau membuat Rafa sedih. Biarlah dulu dia tetap merasa bahwa keluarganya masih utuh. Hari-hari berikutnya, Reza makin jarang pulang. Kadang hanya menengok Rafa 10 menit, lalu pergi lagi entah kemana. Aku tahu, pasti ke rumah Maya. Tapi anehnya, hatiku mulai kebal. Air mataku tak semudah dulu jatuh. Mungkin karena terlalu sering menangis, aku sudah kehabisan. Yang kupikirkan sekarang hanya Rafa. Aku ingin menyiapkan masa depan kami berdua. Diam-diam aku mulai membuat usaha kecil online. Aku menjahit baju anak pesanan teman-teman. Modalnya sedikit dari tabungan yang selama ini kusembunyikan. Aku juga mulai menabung di rekening terpisah. Sari selalu mendukung. Kamu hebat, Nat. Ini langkah bagus. Siapa tahu nanti kalau udah mantap pisah, kamu udah siap secara finansial. Aku hanya mengangguk. Mungkin inilah jalanku. Aku sedang mempersiapkan pondasi baru demi Rafa. Suatu sore, Reza pulang. Wajahnya muram. Dia duduk di ruang tamu menatapku lama. Aku hanya berdiri di ambang pintu, menunggu dia bicara. Nat, aku mau minta maaf. Aku menghela napas. Maaf untuk apa? Untuk semuanya. Aku sadar aku salah. Tapi sekarang aku bingung. Maya mulai nuntut macam-macam, dia mau aku ninggalin kamu beneran. Aku juga nggak mau Rafa terluka. Aku tertawa miris. Kamu terlambat mikir soal itu, Mas. Rafa pasti akan terluka, tapi lebih baik dia tahu ayahnya seperti apa daripada kita terus hidup pura-pura. Reza menatapku nanar. Kamu mau pisah? Aku menahan napas, lalu mengangguk pelan. Aku udah nggak mau lagi hidup setengah-setengah. Aku mau kita pisah baik-baik. Rafa tetap bisa ketemu kamu. Tapi aku nggak mau lagi terjebak dalam kebohongan. Dia terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Kalau itu yang terbaik. Malam itu, setelah Reza pergi, aku memeluk Rafa erat sekali. Dia tertidur pulas, wajahnya damai. Aku berbisik di telinganya, meski dia tak mendengar. Bunda janji, Nak, apapun nanti, kita akan tetap bahagia. Walau cuma berdua, Bunda janji akan selalu melindungi kamu. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa sedikit lega. Seperti beban besar terangkat, meski rasa sakitnya masih ada. Setidaknya aku sudah menentukan jalan. Tidak lagi hidup dalam dusta. Tidak lagi memohon cinta dari orang yang sudah tidak mencintaiku. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku bangun lebih awal, menatap Rafa yang masih tertidur lelap dengan nafas teratur. Wajahnya damai, tidak tahu bahwa dunia orang dewasa begitu rumit dan menyakitkan. Aku menatap langit-langit kamar sambil menghela napas panjang. Ini akan menjadi hari yang panjang. Aku sudah bertekad, hari ini aku akan menemui seorang pengacara, atas rekomendasi Sari, untuk berkonsultasi tentang perceraian. Mungkin terdengar terlalu cepat. Tapi aku sudah menahan luka ini terlalu lama. Dan aku tak ingin menunda-nunda lagi, sebelum hatiku goyah karena kenangan-kenangan manis masa lalu yang terkadang masih datang mengganggu. Setelah Rafa bangun dan sarapan, Sari datang ke rumah menjemputku. Aku sudah meminta ibuku datang ke rumah lebih dulu untuk menjaga Rafa. Untunglah, meski awalnya ibuku kaget saat mendengar aku ingin bercerai, beliau akhirnya mendukung. Nak, hidupmu berat sekali selama ini. Kalau kamu yakin mau pisah, ibu dukung. Yang penting kamu dan Rafa bahagia, kata ibu sambil menggenggam tanganku erat. Sebelum aku berangkat, mobil Sari berhenti di depan rumah. Aku pamit pada ibuku dan Rafa. Anak itu memelukku erat. Bunda nggak lama kan? Tanyanya polos. Enggak kot sayang. Bunda cuma pergi bentar, nanti pulang lagi. Dia mengangguk. Kupeluk lagi sebelum akhirnya masuk ke mobil bersama Sari. Sepanjang jalan, Sari memegang tanganku erat, memberi semangat. Aku bangga banget sama kamu, Nat. Enggak semua perempuan bisa sekuat ini. Aku hanya tersenyum kecil. Kalau enggak ada kamu, mungkin aku udah jatuh berkali-kali, Sar. Udahlah, kita fokus ke depan. Kamu harus siapkan mental, ya. Konsultasi ini langkah awal. Biar kamu nanti tahu hak-hakmu, hak Rafa juga. Aku mengangguk pelan. Dalam hati, aku berdoa agar semua berjalan lancar.
Kantor pengacara itu sederhana, tapi tertata rapi dan menenangkan. Kami diterima oleh seorang wanita parubaya bernama Bu Hesti. Wajahnya ramah, tutur katanya lembut, tapi juga tegas. Dia mempersilakan kami duduk, lalu menatapku dengan perhatian. Bu Nadia, saya sudah sedikit mendengar ceritanya dari Bu Sari. Sekarang coba Ibu cerita sendiri, supaya saya paham lebih detail. Aku menarik napas dalam, lalu mulai menceritakan semuanya dari awal. Tentang Reza yang makin dingin, tentang malam-malam panjang di rumah sakit, tentang parfum asing, sapu tangan berinisial M, foto-foto, video, percakapan email, hingga akhirnya pengakuan Reza sendiri. Saat aku bicara, suaraku beberapa kali tercekat. Air mataku sempat menetes, tapi aku cepat-cepat menyekanya. Aku tidak mau terlihat lemah lagi. Aku ingin menunjukkan bahwa aku serius memperjuangkan hidupku dan Rafa. Bu Hesti mengangguk pelan, lalu menulis beberapa catatan. Ibu sudah punya semua bukti kan? Foto, video, chat? Ada, Bu. Semua sudah saya simpan di email pribadi, juga di flash disk. Bagus sekali. Itu akan sangat membantu nanti di proses pengadilan. Apalagi kalau ibu mau menuntut hak asuh anak dan tunjangan. Aku menelan ludah. Saya pasti mau hak asuh Rafa, Bu. Dia masih kecil, butuh ibunya. Tentu saja. Hak asuh anak di bawah umur biasanya memang jatuh ke ibu, selama ibu tidak terbukti lalai atau berbuat kasar. Dan dari cerita ibu, jelas ibu ini ibu yang luar biasa bertanggung jawab. Aku mengangguk lega. Terima kasih, Bu. Nanti kita juga bisa ajukan gugatan cerai dengan dasar perselingkuhan. Kalau suami ibu tidak mau datang, kita bisa tetap lanjut. Hukum akan memanggil dia beberapa kali. Aku meremas jemari sendiri. Rasanya deg-degan sekali. Tapi mendengar penjelasan Bu Hesti, sedikit banyak membuatku lebih siap. Sebelum pulang, aku menandatangani surat kuasa agar Bu Hesti bisa mulai menyiapkan draft gugatan. Setelah itu, aku keluar dari kantor itu dengan perasaan aneh. Takut, sedih, tapi juga ada rasa lega yang mengalir pelan. Seolah untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku menghirup udara segar. Dalam perjalanan pulang, Sari memelukku erat di dalam mobil. Kamu hebat banget, Nat. Percaya deh, setelah semua ini selesai, kamu akan lebih bahagia. Aku hanya mengangguk. Aku cuma mau Rafa punya hidup yang tenang. Nggak perlu lihat ibunya terus menangis. Sore harinya, Reza datang ke rumah. Mungkin karena dia dapat kabar dari ibuku kalau aku tadi keluar dengan Sari. Wajahnya tampak cemas. Kamu dari mana? Tanyanya ketika aku baru saja selesai menyiapkan makan malam. Aku menatapnya datar. Ngurus masa depan aku sama Rafa. Dia terdiam. Nak, kamu serius mau bawa ini ke pengadilan? Aku mengangguk pelan. Iya, aku udah konsultasi sama pengacara. Aku nggak mau terus hidup dalam kebohongan. Reza mengusap wajahnya. Tapi Nat, aku nggak mau jauh dari Rafa. Aku menatapnya tajam. Kamu sudah jauh dari dia sejak kamu memilih Maya. Kamu sendiri yang mengambil keputusan itu, Mas. Dia tak menjawab, hanya duduk dengan wajah tertunduk. Aku tahu dia menyesal, tapi bukan karena kehilangan aku, melainkan karena takut kehilangan kenyamanan. Rumah ini, Rafa, citra sebagai ayah baik. Aku menatapnya lama. Aku nggak akan melarang kamu ketemu Rafa. Tapi tolong hargai keputusan aku. Kita selesaikan ini baik-baik. Jangan bikin Rafa bingung. Dia mengangguk pelan, lalu menatapku dengan mata merah. Aku minta maaf, Nat. Aku benar-benar menyesal. Aku menahan air mata. Tapi penyesalanmu terlambat. Luka ini sudah terlalu dalam. Malam itu, setelah Reza pulang, aku duduk di tepi ranjang Rafa. Menatap wajahnya yang tidur pulas, aku membelai pipinya. Maaf ya Nak, mungkin nanti kita nggak serumah lagi sama ayah. Tapi Bunda janji, kamu tetap akan dikelilingi cinta. Aku berbaring di sampingnya, memeluk tubuh kecil itu erat-erat. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kelegaan aneh. Seperti menatap garis cakrawala yang cerah setelah badai panjang. Beberapa hari kemudian, surat gugatan cerai resmi diajukan oleh Bu Hesti ke Pengadilan Agama.
Rasanya menakutkan saat pertama kali menerima kabar itu. Tapi aku sudah membulatkan tekad. Reza juga akhirnya mengiyakan. Mungkin dia sadar, kebohongan yang dia buat terlalu jauh untuk diperbaiki. Aku menghabiskan hari-hari dengan lebih fokus pada Rafa dan usaha kecilku menjahit baju anak. Alhamdulillah pesanan mulai banyak. Kadang sampai begadang menjahit, tapi ada rasa puas yang tak bisa dibeli. Aku merasa pelan-pelan sedang membangun dunia baru yang cuma untukku dan Rafa. Sari juga sering datang membantu, bahkan ikut mengantar paket. Ini loh Nat, salah satu berkahnya kamu berani ambil keputusan. Allah buka jalan rezeki baru, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, menatap rumah kecil ini yang kini terasa lebih hangat. Tak ada lagi aroma parfum asing, tak ada lagi suara pintu dibuka pelan tengah malam, tak ada lagi hatiku yang terus menebak-nebak. Hanya aku, Rafa, dan cinta kami berdua. Suatu malam, setelah selesai menjahit, aku duduk di teras depan rumah. Menatap langit bertabur bintang. Di rumah sebelah, lampu ruang tamu Maya terlihat terang. Dulu aku akan merasakan amarah dan sakit hati hanya dengan memandang rumah itu. Tapi malam ini, rasanya biasa saja. Kosong. Seperti aku sudah mengikhlaskan. Aku sadar, kebahagiaan bukan soal siapa yang menemaniku, tapi bagaimana aku bisa merasa utuh meski sendiri. Dan ternyata, aku mampu. Aku bisa. Karena cinta paling besar ternyata bukan yang kuterima dari Reza, melainkan cinta yang kumiliki untuk diriku sendiri dan Rafa. Keesokan harinya, aku terbangun dengan semangat baru. Kutatap Rafa yang sedang bermain mobil-mobilan di lantai. Aku menghampirinya, mengecup keningnya lama sekali. Bunda kenapa? Tanyanya polos. Bunda sayang banget sama Rafa. Kita mulai hidup baru ya, Nak. Kita bakal bahagia, Bunda janji. Dia mengangguk polos, lalu memelukku. Dalam pelukan kecil itu, aku merasa semua luka mulai menutup. Perlahan. Aku belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku sedang menuju ke sana. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku percaya, aku akan baik-baik saja. Tak terasa sudah hampir 2 bulan sejak aku mengajukan gugatan cerai melalui Bu Hesti. Waktu berjalan cepat sekaligus lambat. Setiap hari terasa panjang karena hatiku menanti kepastian, tapi ketika kuingat betapa dulu aku tak punya keberanian mengambil keputusan ini, aku mensyukuri waktu yang terus berjalan dan membawa aku ke titik ini. Hari itu adalah hari sidang pertama. Aku berangkat pagi-pagi sekali ditemani Sari. Dia memaksakan diri untuk mengambil cuti setengah hari supaya bisa mendampingiku. Aku sangat beruntung punya sahabat sepertinya. Di dalam mobil, tanganku terus gemetar. Aku menggenggam tas erat-erat, seakan takut akan terhempas oleh keputusan yang sebentar lagi menanti. Kamu oke, Nat? Tanya Sari lembut. Aku menoleh padanya, menelan ludah. Aku takut, Sar. Tapi lebih takut lagi kalau terus hidup dalam kebohongan. Sari tersenyum, menggenggam tanganku. Itu artinya kamu sudah siap. Bukan nggak takut, tapi berani meski takut. Aku menghela napas panjang, menatap jalanan yang perlahan ramai. Iya, mungkin ini satu-satunya cara aku bisa benar-benar sembuh. Pengadilan agama pagi itu ramai. Banyak pasangan datang dengan wajah cemas, kecewa, atau dingin. Aku memperhatikan sekeliling, lalu meremas jemari sendiri. Semua orang di sini datang karena cinta yang sudah tak bisa diselamatkan lagi. Ada sedih yang menggantung di udara. Bu Hesti menemuiku di ruang tunggu. Beliau menepuk bahuku, menatap mataku dalam-dalam. Ibu tenang saja. Semua sudah lengkap. Bukti-bukti yang ibu serahkan cukup kuat. Hak asuh anak hampir pasti jatuh ke ibu. Aku mengangguk, meski perutku terasa mulas. Entah mengapa, bahkan sekarang aku masih berharap keajaiban, semacam kesadaran tiba-tiba dari Reza yang datang memohon maaf, berjanji memperbaiki semua. Tapi aku tahu, itu hanya angan kosong. Luka kami sudah terlalu dalam, terlalu lebar untuk dijahit lagi. Tak lama kemudian, namaku dan Reza dipanggil. Aku melangkah masuk ke ruang sidang kecil, melihat Reza sudah duduk di sana dengan wajah muram. Tatapannya menghindar. Aku duduk di kursi penggugat, hatiku berdegup keras. Hakim membuka sidang dengan salam dan pembacaan administrasi. Lalu giliran aku ditanya.
Apakah benar Ibu Nadia mengajukan gugatan cerai terhadap suami, Saudara Reza? Suara hakim tegas tapi netral. Aku mengangguk. Benar, Yang Mulia. Apa alasannya? Aku menelan ludah, mencoba menahan suara gemetar. Karena suami saya berselingkuh dengan tetangga sebelah rumah kami, sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Saya sudah tidak sanggup hidup dalam kebohongan. Hakim mencatat, lalu menoleh pada Reza. Saudara Reza, apakah benar yang dikatakan istri Anda? Reza diam cukup lama, lalu mengangguk pelan. Benar, Yang Mulia. Hatiku mencelos, meski pengakuan itu justru mempermudah proses. Tiba-tiba aku ingin menangis keras-keras. Betapa cintaku dulu untuknya begitu besar, hingga hari ini kami harus duduk di ruang pengadilan, membicarakan akhir. Sidang berjalan singkat karena Reza tidak menyangkal. Bukti-bukti yang diajukan Bu Hesti diterima dengan mudah. Foto-foto, video, bahkan cetakan email. Hakim menggeleng pelan saat melihat tumpukan berkas kami. Baik, kalau begitu, berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan kedua belah pihak, kami akan memutuskan perkara ini pada sidang putusan minggu depan. Untuk sementara, anak akan tetap tinggal bersama ibunya. Aku mengangguk, menghela napas lega meski mataku memanas. Ini hampir selesai. Tinggal sedikit lagi, aku akan bebas. Keluar dari ruang sidang, Reza berjalan mendekat. Sari sudah siap menahan kalau dia macam-macam, tapi Reza hanya menatapku lelah. Nat, aku nggak bisa bilang apa-apa lagi kecuali maaf. Aku mengangguk pelan. Aku maafkan, Mas. Tapi luka ini terlalu besar. Kita nggak bisa balik lagi. Dia tampak menahan air mata, lalu menunduk. Aku akan tetap datang untuk Rafa. Kamu jangan larang aku. Aku nggak pernah mau larang. Dia tetap anak kamu juga. Tapi tolong, jangan bikin dia bingung. Jangan bawa Maya ke rumah, jangan ajak Rafa ke rumah dia. Reza mengangguk, lalu pergi. Sari langsung merangkulku erat. Kamu luar biasa, Nat. Berani banget. Aku menarik napas panjang. Aku nggak tahu harus bahagia atau sedih. Yang jelas, aku merasa lebih ringan. Seminggu kemudian, aku kembali datang ke pengadilan untuk mendengar putusan. Kali ini hanya dengan Bu Hesti. Hakim membacakan keputusan dengan suara tenang. Dengan ini mengabulkan gugatan cerai penggugat. Memberikan hak asuh anak kepada penggugat, Saudari Nadia. Tergugat diwajibkan memberikan nafkah bulanan untuk anak sesuai kesepakatan dan dapat mengunjungi anak sewaktu-waktu dengan pemberitahuan. Tanganku langsung gemetar. Selesai. Semua benar-benar selesai. Keluar dari ruang sidang, aku berdiri di halaman pengadilan cukup lama, memandang langit biru yang cerah. Seolah langit ikut merayakan kebebasanku. Bu Hesti menepuk pundakku. Selamat ya Bu Nadia. Mulai sekarang, Ibu bisa benar-benar memulai hidup baru. Aku menatapnya sambil menahan tangis. Terima kasih banyak Bu Hesti. Saya nggak akan pernah lupa kebaikan Ibu. Sampai di rumah, aku langsung memeluk Rafa yang menunggu di teras bersama ibuku. Dia berlari kecil menghampiri, tertawa senang. Bunda lama banget. Rafa kangen. Aku mengangkat tubuhnya, memeluk erat. Bunda juga kangen banget sama Rafa. Mulai sekarang kita akan selalu sama-sama ya Nak. Nggak ada yang bikin kita sedih lagi. Dia mengangguk polos. Iya, Bunda. Rafa sayang Bunda. Kalimat sederhana itu menembus hatiku lebih dalam dari apapun. Aku mengecup pipinya berkali-kali, memeluknya seperti tak mau lepas. Hari-hari berikutnya, aku mulai belajar menata ulang hidup. Aku memperluas usaha jahitku, bahkan membuka jasa pre-order seragam TK. Sari membantu mempromosikan lewat media sosialnya. Pelan-pelan orderan ramai. Kadang sampai tengah malam aku menjahit sambil menahan kantuk, tapi tak ada rasa tertekan. Karena kali ini, semua kulakukan untukku dan Rafa, tanpa harus takut lagi akan kebohongan siapapun. Ibuku juga sering menginap membantu mengurus Rafa. Rumah kami jadi lebih ramai dengan canda tawa. Tak ada lagi ketegangan yang dulu sering muncul setiap menunggu Reza pulang larut malam. Suatu sore, Reza datang menjemput Rafa untuk makan bakso bersama. Aku mengizinkan, dengan syarat Maya tidak ikut. Reza menuruti. Rafa senang sekali,
menyiapkan mobil-mobilan kecil untuk diperlihatkan ke ayahnya. Setelah mereka pergi, aku duduk di ruang tamu sendirian. Hening, tapi tak lagi terasa sepi. Aku sadar, sepi berbeda dengan sunyi yang menghancurkan hati. Sepi kali ini justru menenangkan. Memberi ruang untukku mendengar suaraku sendiri, mendengar langkah-langkah kecilku menuju kebahagiaan. Malamnya, Rafa pulang dalam keadaan riang. Dia cerita panjang lebar soal bakso besar, balon, dan ayahnya yang membelikan mainan. Aku mendengarkan sambil tersenyum, bahagia melihat Rafa tetap bisa dekat dengan ayahnya. Ketika dia tertidur, aku duduk di tepi ranjang. Menatap wajahnya, lalu menatap diriku di cermin seberang kamar. Mata yang dulu selalu sembab kini terlihat lebih teduh. Pipiku tak lagi sering basah oleh air mata. Perlahan, aku menemukan lagi siapa diriku. Aku mulai rutin jogging pagi hari. Menikmati udara segar, mendengar burung, melihat langit berwarna jingga. Kadang Sari menemaniku. Kami tertawa, mengingat betapa dulu aku selalu murung, enggan keluar rumah karena takut bertemu Maya atau Reza. Kini semua itu tinggal kenangan. Luka masih ada, tapi tidak lagi menganga. Setiap langkah kecil yang kulakukan, menjahit, berlari pagi, menemani Rafa belajar menulis, adalah obat. Hari demi hari, aku belajar mencintai diriku sendiri dengan cara paling sederhana. Suatu malam, aku duduk di teras rumah setelah menidurkan Rafa. Menatap bintang yang bertaburan. Aku memeluk lututku sendiri, membiarkan angin malam mengusap wajahku. Dalam diam, aku berbisik, terima kasih ya Allah. Kau beri aku luka, tapi juga kau beri aku kekuatan untuk sembuh. Kau tunjukkan siapa yang sungguh mencintaiku. Aku memejamkan mata, mengingat semua perjalanan panjang ini, dari rumah sakit, saat menunggu Rafa yang terbaring lemah, hingga sidang perceraian yang pahit. Semua itu menempaku, menjadikanku perempuan baru. Perempuan yang tak lagi takut kehilangan, karena kini aku sadar satu-satunya yang tak boleh hilang adalah harga diriku sendiri. Keesokan harinya, Rafa menggambar sesuatu di buku gambarnya. Dia menghampiriku, menunjukkan kertas penuh coretan warna-warni. Bunda lihat, ini Rafa gambar Bunda sama Rafa lagi pegang tangan. Kita jalan-jalan di taman. Aku tersenyum, menahan air mata haru. Bagus banget sayang, Bunda seneng sekali. Dia memelukku. Rafa senang sama Bunda. Enggak apa-apa ya kita cuma berdua. Nanti Rafa gede jagain Bunda. Dadaku terasa hangat. Aku mengecup kepalanya lama. Iya sayang. Kita akan saling jagain selamanya. Dan aku tahu, mulai hari itu, meski hanya kami berdua, hidup kami akan penuh warna. Luka memang tak sepenuhnya hilang, tapi cinta kami cukup untuk menumbuhkan kebahagiaan baru, lebih jujur, lebih murni, dan lebih membebaskan. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Luka di hatiku yang dulu seperti takkan pernah sembuh, kini mulai benar-benar mengering. Kadang masih terasa ngilu saat mengingat semua pengkhianatan Reza, malam-malam panjang penuh air mata, dan rasa hancur saat mendengar pengakuannya sendiri. Tapi semakin lama, semakin bisa kuterima bahwa semua itu adalah masa lalu. Aku kini hidup bersama Rafa dalam ketenangan yang dulu rasanya mustahil kurasakan. Rumah kecil kami terasa lebih hangat. Setiap pagi selalu diisi suara tawa Rafa yang menjemput hari dengan semangat. Kadang dia berlari-lari mengelilingi meja makan sambil menirukan suara mobil-mobilan atau menata balok kayu seolah membangun kota kecil. Aku selalu mengamati dengan hati penuh rasa syukur. Luka masa lalu yang dulu menakutkan, kini menjadi pengingat betapa berharganya ketenangan ini. Usahaku menjahit pun berkembang pesat. Awalnya hanya menerima pesanan seragam TK dari beberapa kenalan Sari. Lama-lama, lewat rekomendasi mulut ke mulut, order datang dari berbagai tempat. Bahkan ada beberapa sekolah PAUD yang menghubungiku secara langsung untuk memesan seragam dalam jumlah besar. Aku sampai kewalahan sendiri. Ibuku akhirnya mengajak dua tetangga untuk membantu memotong kain dan menjahit sederhana. Sementara aku tetap mengerjakan pola utama, finishing, dan memastikan semua kualitas bagus. Setiap malam, rumah kami ramai dengan bunyi mesin jahit. Rafa kadang duduk di sampingku, menata sisa kain warna-warni sambil berhayal itu jalur balapan mobil. Bunda, Rafa mau punya toko baju sendiri nanti. Namanya, Baju Rafa,
Boleh ya, katanya suatu malam dengan wajah serius. Aku tertawa, mencubit pipinya. Boleh banget sayang. Kita buka sama-sama nanti. Dia tertawa gembira, lalu memelukku. Dalam pelukan itu, aku merasa benar-benar utuh. Tak lagi rapuh seperti dulu. Sari juga tak pernah berhenti mendukung. Dia rutin mengunggah hasil jahitanku ke media sosial, mempromosikan dengan caption manis. Bahkan dia sering sengaja memotret Rafa yang mengenakan baju tidur buatan tanganku sendiri, lalu menulis. Lihat deh Rafa makin ganteng pakai piyama dinosaurus ini. Jahitan super rapi dari Nadia_Taylor. Teman-teman yang mau jahit seragam atau baju anak, chat ya ah. Pesanan datang makin ramai. Bahkan kadang ada yang minta sekalian dibuatkan tas kecil atau bandana. Rumahku benar-benar menjelma workshop kecil. Tapi aku menikmatinya. Tiap malam selesai kerja, meski pegal, aku selalu tersenyum puas. Hubunganku dengan Reza kini sudah stabil. Dia rutin datang menjemput Rafa seminggu sekali. Aku selalu mengingatkannya untuk tak membawa Maya. Syukurlah, dia menuruti. Mungkin dia juga sadar, luka kami terlalu dalam untuk berbaur. Kadang saat Rafa pulang setelah jalan-jalan bersama ayahnya, dia bercerita sambil loncat-loncat, matanya bersinar. Tadi Rafa naik odong-odong sama ayah. Seru banget. Aku ikut tertawa. Bagaimanapun, Reza tetap ayah Rafa. Dan aku ingin anakku tumbuh tanpa rasa benci. Hubungan kami kini hanya sebatas orang tua, dingin, tapi sopan. Kalau dia transfer uang sekolah atau nafkah bulanan, dia hanya mengirim pesan pendek. Sudah ditransfer ya Nat. Terima kasih sudah jaga Rafa baik-baik. Aku membalas seadanya. Hanya memastikan semua fokus pada Rafa. Dan itu sudah lebih dari cukup. 3 bulan sejak sidang putusan, akhirnya aku benar-benar merasa merdeka. Suatu hari, aku dan Sari memutuskan untuk membawa Rafa piknik kecil ke taman kota. Kami membawa bekal nasi goreng, ayam goreng, dan jus buah dalam termos. Rafa berlari-lari mengejar kupu-kupu sambil tertawa, sementara aku dan Sari duduk di bangku panjang menatapnya. Lihat tuh, anaknya makin ceria. Kamu juga makin cantik, Nat. Kayak udah lepas beban bertonton, kata Sari sambil tersenyum jahil. Aku tersenyum kecil. Iya, Sar. Rasanya sekarang hidup lebih ringan. Aku nggak perlu lagi nungguin orang yang pulangnya tengah malam entah dari mana. Nggak perlu lagi pura-pura tidur biar nggak harus nanya dia habis dari mana. Sari menatapku dalam, lalu menggenggam tanganku. Kamu udah melalui semuanya dengan hebat, Nat. Kamu perempuan paling kuat yang aku kenal. Aku menahan haru. Nggak akan kuat kalau nggak ada kamu juga. Dan tentu aja, karena Rafa. Kami saling menatap lama, lalu sama-sama menoleh ke arah Rafa yang kini sibuk membuat rumah dari dedaunan. Betapa sederhananya kebahagiaan yang dulu tak pernah aku bayangkan. Malam itu, setelah Rafa tidur, aku duduk di teras rumah menatap bulan purnama. Aku mengambil buku catatan kecil yang sejak dulu jadi teman curhatku. Kubuka halaman-halaman lama. Di sana banyak kutulis rasa sakit. Tentang malam-malam penuh kecurigaan, tentang air mata di kamar mandi, tentang ketakutan kehilangan keluarga. Aku menatap tulisan tanganku sendiri sambil menghela napas panjang. Semua itu kini tinggal sejarah. Luka yang menjelma pelajaran berharga. Kumulai menulis lembar baru di halaman kosong. Hari ini, aku benar-benar merasa bebas. Luka di hatiku memang masih meninggalkan bekas, tapi itu tak apa. Bekas itu jadi pengingat betapa aku kuat. Terima kasih ya Allah, sudah membawaku ke titik ini. Bersama Rafa, aku akan terus berjalan, pelan-pelan, menata hari-hari yang lebih indah. Kututup buku itu dengan senyum. Sungguh, rasanya seperti menutup pintu masa lalu membuka jendela lebar-lebar agar cahaya masa depan masuk. Beberapa minggu kemudian, usaha jahitku mendapat pesanan besar dari Yayasan Yatim Piatu yang ingin membuat seragam lebaran. Hatiku begitu terharu. Sebagian keuntungan nanti akan kusumbangkan kembali untuk anak-anak di sana. Rafa juga senang, dia berjanji membantu menata kotak baju. Kita bantu teman-teman yang gak punya bunda ya, katanya polos. Aku memeluknya erat. Iya sayang. Bunda bangga sama Rafa. Malamnya, setelah semua kotak selesai disusun, Rafa memelukku di pangkuan.
Bunda, Rafa nggak mau Bunda sedih lagi. Kalau Bunda sedih, Rafa juga sedih. Mataku berkaca-kaca. Bunda sekarang udah nggak sedih kok, Nak. Karena Rafa selalu bikin Bunda bahagia. Dia tersenyum, lalu mengecup pipiku. Dalam pelukan anak itu, seluruh dunia rasanya aman. Luka masa lalu terasa jauh, seakan hanya kabut tipis yang tertiup angin. Suatu pagi, saat menjemur kain, Maya lewat depan rumah. Dia menoleh ke arahku, matanya seperti mencari perhatian. Tapi aku hanya tersenyum kecil lalu kembali merapikan jemuran. Tak ada lagi rasa benci, tak ada juga rasa ingin menang. Hidupnya adalah urusannya sendiri. Hidupku sudah terlalu penuh dengan hal-hal baik untuk sibuk mengurusi dendam. Ketika masuk rumah, aku menatap Rafa yang sedang menggambar. Dia menoleh padaku, mengacungkan hasil karyanya. Ini gambar Bunda lagi sama Rafa. Kita di taman, Bunda senyum. Aku menatap gambar itu. Di sana, aku digambar dengan senyum lebar, mata bulat besar. Rafa menambahkan bunga-bunga warna merah dan kuning di sekeliling. Bagaimana aku bisa tidak bahagia? Inilah rumahku. Kebahagiaan sederhana bersama anakku yang selalu mengajarkan arti cinta tulus. Malamnya sebelum tidur, aku memeluk Rafa lama sekali. Dia tertidur dalam pelukanku, napasnya teratur, pipinya hangat menempel di lenganku. Aku memandang langit-langit kamar, hati terasa penuh syukur. Ya Allah, terima kasih kau beri aku kekuatan melewati semua badai. Terima kasih kau titipkan Rafa padaku. Dia cahaya hidupku. Dalam diam, aku menutup mata dengan senyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa damai. Tak ada lagi penantian penuh cemas, tak ada lagi air mata diam-diam saat malam. Hanya ada rasa syukur, cinta, dan harapan akan hari esok yang lebih cerah. Pagi berikutnya, aku terbangun dengan hati ringan. Kutatap Rafa yang masih pulas, lalu kubisikkan, kita akan terus berjalannya, Nak. Bersama. Dan kita akan bahagia, meski cuma berdua. Di luar jendela, matahari terbit pelan. Sinar lembutnya masuk menembus kaca, menyinari wajahku. Hangat sekali. Sehangat keyakinanku bahwa kini, kami berdua sudah memulai lembaran baru yang lebih indah, tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan, hanya ada cinta sejati antara seorang ibu dan anaknya.